Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Mudirul Ma'had Al-Ustadz Haji Miftahuddin Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, guru saya, guru kita semua, Abuya Abdul Aziz bin Agil hafizahullah ta'ala, matta'anallahu ta'ala bi thuli hayatihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi fid darain, amin. Yang saya muliakan para masyayikh, Ustadz Muhammad Kurdi, kakak saya Ustadz Muyassar, kawan-kawan seperjuangan Ustadz Hamzah, Kemudian juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Desa Meninting, tempat kampung kelahiran saya, Pak Kades, terima kasih banyak. Kemudian hadirin hadirat, bapak-bapak kepolisian yang membantu untuk pengamanan pada acara pada pagi hari ini, para santri-santri yang kami banggakan khususnya Khatimat pada pagi hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para muhsinin, Sayyid Ali bin Syaikhan, yang telah siapkan tempat untuk kami bisa menjalankan program belajar mengajar Al-Quran di Irang Lau. Kemudian juga untuk Bapak Suhaidi dan keluarga yang alhamdulillah telah siapkan kami tempat di Montong Bubuh RT 5 untuk Pondok Putra. Kemudian untuk Bapak Satriawan Aziz yang alhamdulillah telah siapkan tempat untuk pembelajaran TPQ dengan metode qiraati. Singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala cucuri kita dengan keberkahan, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi di dalam rangka untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, kami didampingi oleh istri saya tercinta, alhamdulillah. Pada awal daripada bulan Januari tahun 2018, tentunya dengan doa dari kedua orang tua, bimbingan daripada guru mulia, alhamdulillah kami telah memulai program belajar mengajar Al-Quran. Walaupun pada waktu itu belum dapat ridho dari Abuya, tapi karena kebiasaan buruk kami yang suka tidak minta izin, main langgar saja, alhamdulillah begitu berjalan
beliau insya Allah ridho dan kami diberikan tempat. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu yang saya minta maaf. Jadi semoga Masya Allah ya berkah daripada bacaan anak-anak santri kami, putra putri, khotimin khotimat, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada guru-guru kami. Allahumma amin. Ya alhamdulillah sampai pada saat ini ada sekitar 23 orang khotimin dan khotimat yang telah menyelesaikan hafalannya di Ma'had Tahfidzul Quran At-Tibyan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hafalan anak-anak kami, ilmunya, insya Allah bisa menjadi penyejuk mata bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru dan tentunya untuk kedua orang tua mereka. Adapun untuk tahapan ya, pembelajaran di tempat kami itu mulai dari tahfidzul Quran, kemudian yang berikutnya untuk taqwiyatul Quran, kemudian yang ketiga akhdul ijazah wasanad. Tahfidzul Quran itu target kami di pondok pesantren At-Tibyan itu 3 tahun ya. Target pembelajaran 3 tahun, selesai hafalan 30 juz sugro. Kemudian 1 tahun berikutnya untuk persiapan khotamah kubro sampai 2 tahun. Kemudian setelah itu baru kita mulai setoran sanad ya. Jadi setelah dia simakkan hafalannya lancar 30 juz Al-Quran, baru al-qiraah bisanad itu kita akan mulai. Yang alhamdulillah pada tahun ini ada satu dari santriwati yang telah menyelesaikan hafalan dari sugro kemudian ke kubro, dan alhamdulillah selesai untuk pengambilan sanad Al-Quran. Yang mana alhamdulillah Al-Faqir pernah setoran kepada beberapa masyayikh, minhum Syekhuna Syekh Sufyan Marbu Al-Banjari, itu qiraah bisanad sampai kepada akhir surah Al-An'am. Kemudian saya balik ke Lombok dan tidak lanjut. Dan kemudian alhamdulillah berikutnya setoran kepada guru mulia Abu Ya Abdul Aziz bin Agil min awal suratil Fa'ilah ila suratil Nas sampai akhir alhamdulillah 30 juz. Kemudian dengan salah seorang syekhuna Syekh Yasin bin Ahmad Yasin Bahmed di kota Sewun, Hadramaut, Yaman, yang alhamdulillah kita setorkan, alhamdulillah Al-Faqir setorkan dari awal hingga akhir Al-Quran dan diijazahkan alhamdulillah secara lisan kemudian juga secara tertulis. Yang mana Syekhuna Syekh Yasin Bahmed hafizahullah ta'ala, beliau mendapatkan ijazah dari 3 orang masyayikh di Syam, minhum diantaranya Syekh Muhammad Khalid bin Sa'id Ulami, yang Syekh Muhammad Sa'id bin Khalid, Syekh Muhammad Khalid bin Sa'id Ulabi mengambil daripada Syekh Muhammad Toha Sukar, yang Syekh Muhammad Toha Sukar dari Syekh Mahmud Faiz Ad-Dir Atani, yang Syekh Mahmud Faiz mengambil daripada Syekh Muhammad Sulaim Al-Hulwani. Kemudian dari Syekh yang kedua di sini beliau ambil hafaz dan juga qiraah asyarah. Dan beliau juga pernah setoran kepada Syekh Abdul Razak Al-Halabi, yaitu qiraah Asim dengan 2 riwayat Syu'bah dan hafaz ya. Diijazahkan beliau, yang mana Syekh Abdul Razak Al-Halabi langsung setoran kepada Syekh Mahmud Faiz, dan beliau Syekh Mahmud Faiz bersetoran langsung kepada Syekh Muhammad Sulaim Al-Hulwani. Kemudian guru beliau yang ketiga adalah beliau mendapat ijazah untuk sanad hafaznya kepada Syekh Bakri At-Tarabishi, yang mana Syekh Bakri At-Tarabishi itu langsung mendapatkan ijazah qiraah sab'ah dari Syekh Muhammad Sulaim Al-Hulwani. Kemudian Syekh Muhammad Sulaim Al-Hulwani dari gurunya ataupun ayahandanya Syekh Ahmad Al-Hulwani, dari Syekh Ahmad Al-Marzuki, dari Syekh Ibrahim Al-Ubaidi, dari Syekh Abdul Rahman Al-Ajhuri, kemudian dari Syekh Abdah As-Sijai, kemudian dari Syekh Ahmad Al-Baqari, beliau dari Syekh Muhammad Al-Baqari walidu yani. Kemudian dari Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, dari Syekh Syihada Al-Yamani, dari Syekh Nasiruddin Al-Tablawi, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Muhammad Al-Uqaili An-Nawiri, dari Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Jazari, dari Syekh Abu Muhammad Abdul Rahman bin Al-Baghdadi Al-Syafi'i, dari Syekh Abu Abdullah bin Abdul Khaliq Al-Misri,
Al-Ma'ruf bin Sair, dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Syuja' Al-Abbasi, dari Syekh Abdul Qasim Al-Qasim bin Firah bin Khalaf Asy-Syatibi Ar-Ra'ini, dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Hudzail, dari Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah, dari Al-Imam Abu Amr Uthman bin Sa'id bin Amr Al-Umawi, Al-Ma'ruf bin Dani sahib kitab At-Taisir, dari Syekh Abdul Hasan Tahir bin Galbun, dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Salih Al-Hashimi, dari Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Sal Al-Ashnani, dari Syekh Abu Muhammad Ubad bin As-Sabbah, dari Syekh Abu Amr Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi Al-Ghadiri, dari Syekh Al-Imam Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi Tabi'i Jalil, dari Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami Wazir bin Hubaysh Abu Amr As-Syaibani, beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beliau semua daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ambil langsung daripada Sayyidina Jibril Aminul Wahyi dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Dan alhamdulillah Syekhuna Syekh Yasin Bahumed ajazana in sahhat ya ijazah ajaztu li talibah Nurqiyah Balqis binti Abdul Hafiz Yusra kuntu qabiltul ijazah. Ucapan qabiltul ijazah. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah daripada ilmu-ilmu para guru-guru kita disampaikan kepada kita. Ala hadhihi niyyah shalihah jannah syamilah khairul akhirah syarul al-Fatihah. Wa akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami ucapkan kepada Mudirul Ma'had atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua sekaligus laporan pencapaian Khatmatul Kubra tahun ajaran 2024-2025 Masehi oleh Al-Ustadz Yasir Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba murattala wa wa'ada man qara'ahu ala kulli harfin minhu 'ashra hasanatin ihsanan minhu wa tafaddula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bil Qur'an liyakuna hayatan lin-nas wa yakuna sirajan muniran fid dunya wal akhirah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustazna wa Muallimuna wa Murabbi Ruhina Abuya Sayyid Abdul Aziz bin Zain bin Aghil. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir al-Ma'had al-Tibyan Ustaz Haji Miftahuddin Al-Hafiz, wa kadzalika al-muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, huffazul Quran, awliya'ul talabah, serta para hadir wal hadirat, umumnya para tamu undangan yang sama-sama mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara Haflatul Takrim As-Salisah.
wa naqulu jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan dengan penuh rasa syukur bahwa pada tahun ini pondok pesantren kita telah mencetak 8 khatimat dan 5 wisudawati. Di antaranya 1 khatimah kubra, 7 khatimah sughra, serta 5 wisudawati yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan selama 6 tahun. Adapun khatimah sughra adalah mereka yang telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'annya secara keseluruhan dari juz 1 sampai juz 30 dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemudian khatimil kubra adalah mereka yang telah mampu menyetor atau membaca hafalan Qur'annya bil ghaib secara keseluruhan dari juz 1 sampai juz 30 dalam tempo 1 sampai 3 hari. Berikut laporan pencapaian hafalan Khatimatul Kubra tahun ajaran 2024-2025. Santri putri atas nama Salma Fadilah binti Sudirman masuk ke ma'had kami, Ma'had At-Tibyan, pada hari Senin 6 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 10 Juni 2019 Masehi. Mulai menghafal dan menyelesaikan setorannya pada hari Jumat 19 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 16 September 2022 Masehi. Masa menghafal dari awal masuk hingga setoran akhir adalah 3 tahun, 3 bulan, 7 hari. Masa persiapan hingga mampu khataman kubra yang diadakan pada hari Jumat sampai hari Ahad tanggal 1 sampai 3 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari sampai 2 Februari 2025 Masehi adalah 2 tahun, 4 bulan, 15 hari. Masa tilawah Khatimatul Kubra. Hari pertama surah Al-Fatihah sampai surah Ibrahim dengan durasi waktu 5 jam 57 menit. Hari kedua surah Al-Hijr sampai surah Qaf dengan durasi waktu 5 jam 32 menit. Hari ketiga surah Az-Zariyat sampai surah An-Nas dengan durasi waktu 2 jam. Total durasi tilawah secara keseluruhan adalah 13 jam 29 menit. Kesalahan atau tegurannya adalah 2 kesalahan atau 2 teguran. Alhamdulillah. Salma Fadilah binti Sudirman adalah santri kelima yang telah menyelesaikan khataman kubra semenjak dimulainya program Ma'had At-Tibyan pada hari Senin 13 Rabiul Akhir 1439 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Januari 2018 Masehi. Alhamdulillah, dengan laporan ini terdata sudah pencapaian proses menghafal Khatimatul Kubra Ma'had At-Tibyan. Ini semua tidak akan tercapai jika bukan jemaah dan wali santri serta dukungan dari para donatur yang telah menyiapkan dan memfasilitasi Ma'had At-Tibyan sehingga kegiatan belajar mengajar dan menghafal Al-Quran berjalan dengan lancar. Oleh karenanya kami ucapkan jazakumullah bi ahsanil jazaa. Kemudian kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara Haflatul Takrim ini terus diadakan sebagai syiar Islam dan menjadi asbab hidayah untuk mendekatkan diri dengan kalam Allah dan motivasi bagi seluruh santri agar lebih bersungguh-sungguh guna mencapai hasil yang diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Adani Allah wa iyyakum dawam at-tawfiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Yasir Al-Hafiz atas laporan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Al-Ustaz Yasir Al-Hafiz atas laporan yang telah disampaikan. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muyasir kepada sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muyasir. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muyasir kepada beliau waktu sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muyasir
Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Pertama-tama miring kita ucapkan alhamdulillah, syukur Allah berikan kita sehatul afiat, Allah berikan kita kelonggaran waktu untuk hadir di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini. Kita bersalawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berharap mudah-mudahan salawat kita ini jadi asbab kita dapat syafaat nanti di mahsyar. Kemudian selanjutnya yang berdiri di sini sebagai kakaknya tadi dibisikin untuk mewakili santri-santri, sebenarnya sangat berat, jadi tidak merasa pas dan pantas. Cuman karena bahasanya tadi dibisiki mewakili, namanya wakil kan ya nggak apa-apa di bawah ketua, lebih bawah begini, yang sebagai ustadz lokal lah dinamakan ya. Diterima apa adanya seperti ini, kita tahu yang disampaikan apa. Cuman kalau mau menolak juga kayak anak kecil, nanti mulai kemana, sudah kedung di depan. Dan saya terpanggil mau berdiri karena memang ada agak pantas sedikit, karena di Kekeran ini yang katanya dijadikan penghulu dan merasa terpanggil juga. Di Kekeran ini ada anak didik kita, putri Kekeran asli, bahkan keluarga. Dan yang saya sangat senangkan, dia termasuk kubro di sini. Tidak sembarang habis itu kubro. Sering disampaikan teman-teman yang sudah selesai Al-Quran yang 30 juz kubro, itu bukan dikatakan habis ya. Itu baru habis itu bagi Firmadi ya, program tahfiz. Saya pernah menghafal tapi entah kemana, nggak tahu ya. Program tahfiz saya pernah menghafal tapi entah kemana, nggak tahu mau, karena belum lancar. Namanya yang hafiz itu yang sudah kubro pakai isim fa'il, orang yang hafal betul-betul. Kemudian saya sekedar hanya takror dari guru kita Syekh Abdullah Aror waktu acara wisuda seperti niki di Temburu. Beliau katakan, apa yang kita buat hari ini, wisuda seperti ini wisuda kecil-kecilan kata beliau. Wisuda besar-besaran nanti sesungguhnya yaitu di surganya Allah. Ketika kita dihadapkan kepada Allah, dipanggil orang tua yang anaknya ngapal Quran, dipakaikan mahkota kebesaran, di sanalah wisuda yang sesungguhnya besar-besaran. Alangkah bangganya kita sangat senang, bahagia, kumpul keluarga, anak kita hafizullah, apalagi nanti di surganya Allah. Alangkah bangganya kita. Maka apalagi nanti di cara berpikir atau apa yang kita katakan cara berpikir di akhirat itu beda dengan di dunia. Kalau di dunia orang yang sukses itu orang yang anaknya sudah S1, S2, mungkin sudah kerja, sudah jadi pegawai, itu yang sukses. Sukses belum tentu, tapi sukses akhiratnya. Tapi kalau di akhirat itu nanti orang yang dikatakan sukses itu mereka yang punya anak habis-habislah alim ulama yang mengajar menggandeng dia ke surga. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kalau di dunia orang yang dikatakan kaya itu berapa jumlah uangnya di bank, berapa jumlah hektar sawahnya, kebunnya, berapa jumlah mobilnya, jumlah kilanya. Tetapi ternyata orang kaya di akhirat itu berbeda nanti di sana. Berapa sedekahnya, berapa ngajinya, berapa tahajudnya, berapa anaknya yang hafal Quran, berapa aset-aset. Itu orang yang kaya nanti di akhirat. Kalau di dunia kelihatannya orang biasa, miskin, tetapi kalau dia punya aset-aset akhirat, sesungguhnya dia
orang-orang yang kaya. Begitu juga hadirin, bagaimana sedihnya kita kalau di dunia kita punya anak yang nakal, nauzubillah, sulit diatur, menyusahkan, maka 4 sebelum kita dia kayak di neraka. Begitu juga nanti di akhirat, ketika anak-anak yang kita banggakan, yang kita harapkan, kok justru menjadi masalah yang menghalangi kita masuk surga, maka sedih juga. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabdakan, "Ma ta'abduna raquba fikum." Hai para sahabatku, siapa menurut kalian orang yang mandul itu, orang yang bangkol dan punya anak itu? Maka sahabat jawabannya lugu sama seperti kita. Orang yang mandul ya Rasulullah, orang laki sama perempuan menikah dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak punya keturunan, tidak punya anak. Laisa zaka birrabu. Bukan itu namanya mandul, bukan itu namanya bangkol, kata Rasulullah. Orang yang mandul itu bukan itu namanya bangkol, kata Rasulullah. Alladzi lam yuqaddim min al-syai'. Jadi anaknya banyak, ganteng-ganteng, cantik-cantik, gemuk-gemuk, pinter-pinter, anaknya banyak. Tetapi ada yang pinter cetok, ada yang pinter ngakalin, ada yang pinter nyimpak, bahkan di Narabai yang pinter ngaji, apalagi ngapal Quran. Maka walaupun banyak anaknya, tetapi di akhir dianggap mandul oleh Rasul. Itulah kegagalan yang sesungguhnya, kebodohan yang betul-betul menyedihkan. Ketika anak cucu yang kita perjuangkan siang dan malam, kita biayai, kita sekolahkan, kita kuliahkan, berikan motor, kita nikahkan dengan biaya yang banyak, carikan pekerjaan, tahu-tahu di akhirat dia jadi pemarah yang akan menghalangi kita masuk surga. Maka ini yang patut kita syukuri hadirin, punya anak hafiz-hafizah, ini disyukuri, ditingkatkan lagi. Lebih kita syukur dari kita punya dunia dan segala isinya. Maka sebagai sambutan untuk mengingatkan juga kepada kita semua, jangan sampai kita ini mandul atau bangkol nanti di akhirat. Harus punya cita-cita, anak atau cucu atau perwakilan dari keluarga kita harus ada yang menjadi satu saja Alhamdulillah center nanti di kubur kita. Semoga terima Allah mudahkan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Muyassar atas sambutan yang telah disampaikan. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Muyassar atas sambutan. Dipersilakan kepada para khotibah beserta para wisudawati untuk meninggalkan panggung kehormatan. Dipersilakan kepada para khotibah beserta para wisudawati untuk meninggalkan panggung kehormatan. Acara yang keempat, prosesi khatmil